Kali ini saya ingin fokus menjelaskan berkaitan dengan salah satu solusi untuk mendapatkan pembiayaan atau fresh money untuk membiayai berbagai macam program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto ya. Tetapi sebelum saya menjelaskan secara teknis, saya ingin sedikit mereview. Yang pertama adalah APBN kita tahun 2025 ini kan minus lebih dari 250 triliun. Yang kedua, beban pembangunan untuk infrastruktur ini kan dipangkas, ini kan lebih dari 80 triliun. Artinya kan memang kita membutuhkan solusi dana. Kebutuhan pembiayaan untuk makan bergizi gratis itu juga sekitar 141 triliun lebih ya untuk 1 tahun. Sehingga saat ini baru dimulai kurang lebih baru sekitar 30% yang terrealisasi ya. Karena itu tentunya kan karena kekurangan dana. Terus yang keempat, terjadi efisiensi secara besar-besaran terkait dengan program-program seremonial atau kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni serta kunjungan-kunjungan kerja yang kurang bermanfaat ini kan dipangkas atau ditiadakan di masa pemerintah Pak Prabowo ini. Ini adalah dalam rangka efisiensi, dalam rangka mengencangkan ikat pinggang. Rekan-rekan sekalian, kondisi ini tentunya adalah satu kondisi yang strategis untuk dicarikan solusi taktis. Negara punya program bagus, pemerintah punya program yang berpihak kepada rakyat. Akan tetapi di satu sisi solusi pendanaan ini kan pemerintah belum mendapatkan, di samping solusi-solusi yang dilakukan tadi yang bersifat efisiensi, yang bersifat penghematan dan bersifat pemangkasan. Nah, tentunya seluruh masyarakat Indonesia ini harus punya interest, harus punya kepedulian untuk terlibat bersama. Bagaimana nantinya seluruh program dari Pak Prabowo ini bisa terlaksana, tapi tidak mengandalkan dari hutang. Tapi bagaimana terciptanya satu solusi pendapatan yang berkesinambungan, yang produktif, yang strategis untuk semua lapisan. Strategis untuk semua kepentingan, baik itu pemerintah maupun itu masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini rekan-rekan sekalian, saya ingin menawarkan satu solusi yang tidak lepas dari potensi bisnis kekinian. Saat ini di era globalisasi digital, kita kenal bukan hanya bisnis yang berbasis online, yang berbasis digitalisasi, yang berbasis internet, tetapi juga sudah merambah pada satu kondisi finansial di mana terjadi satu lonjakan dan revolusi peningkatan yang luar biasa, yaitu dari keberadaan uang digital. Uang digital pertama kali yang muncul adalah BTC atau Bitcoin ya. Kita tahu sebelum dia masuk market harganya kan sangat murah, bahkan antara 10 sampai 15 ribu kan, sekitar 20 tahun yang lalu. Tetapi begitu dia mulai masuk market global, maka otomatis Bitcoin itu mulai dicari banyak pihak di belahan dunia. Bahkan yang luar biasa lagi, banyak pihak itu yang menjadikan Bitcoin itu sebagai instrumen investasi untuk meningkatkan nilai asetnya. Sehingga dia membeli di hold ya, dalam jangka waktu yang lama ya, akhirnya kan menguntungkan. Dan ini terbukti sekarang ini Bitcoin di atas 1,5 miliar. Bayangkan kalau mereka dulu beli di market baru di harga $100 ya, sekarang sudah 1,5 miliar. Ini kan sudah berapa ribu persen keuntungan hanya dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Nah, jadi tolak ukurnya dari Bitcoin itulah kita juga bisa menganalisa berbagai macam cryptocurrency dunia yang lain, yaitu seperti Ethereum, seperti Doge, seperti Soluna, seperti BNB.
Ini kan akhirnya banyak muncul cryptocurrency yang lain yang sekarang ini potensi peningkatan mereka juga sudah luar biasa. Dan ini tentunya tidak lepas dari keberadaan Bitcoin sebagai cryptocurrency atau uang digital yang pertama. Nah, sekarang kita perlu mempelajari kenapa sih Bitcoin ini bisa naik. Berbicara uang digital, berbicara cryptocurrency, ini adalah berbicara sebuah produk dalam dua mata sisi. Mata sisi pertama sebagai sebuah produk digital. Lah, sebagai sebuah produk ini tentunya harus menyesuaikan dengan kondisi pasar. Permintaan pasar yang lebih sementara supply-nya terbatas, lah ini akan berlaku hukum pasar. Pasti harga akan meningkat. Ini yang terjadi dengan Bitcoin. Dengan total supply sekitar 21 juta, yang liquid di market sekitar 14, sekian juta. Sementara Bitcoin ini beredar sekarang di seluruh market dunia, otomatis dikenal hampir semua masyarakat di belahan dunia. Sementara penduduk dunia ini kan miliaran. Supply yang terbatas, permintaan market yang besar membuat produk itu akan naik, membuat produk itu akan punya nilai harga yang tinggi. Ini dari mata sisi pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara cryptocurrency adalah dari sisi mata uang. Nah, di samping sebagai sebuah produk, di sini dia juga berperan sebagai mata uang karena dia bisa digunakan untuk transaksi dari berbagai potensi transaksi yang bisa dilakukan ya. Lah, otomatis dengan fungsi sebagai mata uang ini, dia harus punya nilai, dia harus punya fungsi. Dia tidak akan mungkin meningkat nilainya tanpa ada fungsi yang masif, tanpa ada fungsi yang berkesinambungan. Lah, fungsinya ini akan menciptakan nilainya selalu bertambah. Dengan nilainya selalu bertambah, maka potensi akan banyak dicari. Jadi antara dua mata sisi ini saling keterkaitan ya. Karena kalau dia nggak punya fungsi, nilainya tidak akan bertambah. Kalau nilainya nggak akan bertambah, sekalipun produknya langka, sekalipun jumlah produknya terbatas, ya dia tidak akan dicari oleh market kan. Karena cryptocurrency ini adalah bukan hanya sebuah produk biasa. Kalau dia produk biasa adalah manfaat dari produk itu dirasakan dari sisi medis, dari kepentingan metabolisme tubuh ya, maka akan banyak dicari kan. Tetapi cryptocurrency ini adalah uang digital, aset digital, maka otomatis lah sisi manfaat yang berpotensi meningkatkan nilai. Nah, sisi fungsionalnya yang berkesinambungan yang akan berpotensi meningkatkan nilai, nah ini juga menentukan. Nah, sekarang kita lihat Bitcoin sekalipun dalam jumlah yang terbatas, yaitu hanya sekitar total supply 21 juta. Kalau dia tidak punya fungsi apa-apa, dia tidak akan laku. Dia tidak akan dicari oleh banyak orang. Tapi kenapa Bitcoin ini banyak dicari? Karena dia punya fungsi. Pada awal masuk market dunia yaitu CMC, akhirnya banyak juga kripto-kripto yang lain yang belum punya blockchain sendiri pada saat itu untuk masuk ke market dunia. Deposit mereka, underline mereka, ini adalah BTC. Lah, jadi bayangkan ribuan cryptocurrency, ribuan uang digital yang lain yang bersifat utilitas karena belum memiliki blockchain sendiri, jadi belum menjadi kriptosekuritas. Mereka untuk masuk ke dalam market, nah mereka menggunakan Bitcoin sebagai deposit. Nah, nanti belum lagi pada saat transaksi peer to peer di dalam dompet wallet masing-masing. Ini kan juga butuh biaya, ya butuh gas fee. Nah, jadi itu juga menggunakan Bitcoin. Nah, jadi itulah fungsi dari Bitcoin yang membuat akhirnya Bitcoin banyak dicari. Sekarang ini akhirnya banyak ditiru oleh berbagai macam cryptocurrency. Seperti Ethereum memfungsikan dirinya dengan transaksi antar follower dari game online internal yang mereka buat. Apabila mendapatkan skor sekian misalnya, maka
mendapatkan poin atau nilai sekian US dollar. Lah itu harus dikonversi melalui Ethereum misalnya, baru bisa dicairkan. Akhirnya mau tidak mau, semakin banyak fungsi, semakin banyak yang memfungsikan dari kripto itu sendiri, maka akan semakin banyak yang menyimpan. Semakin banyak yang menyimpan karena ada fungsi, maka akan semakin lama mereka menyimpan. Maka hukum pasar berlaku. Banyak beredar tapi disimpan dalam jangka waktu yang lama karena dia punya fungsi, dia punya manfaat untuk difungsionalkan, ya otomatis banyak yang mengendap, banyak yang di-hold di dalam dompet wallet masing-masing karena mereka masih butuh manfaatnya. Dengan begitu, likuiditas di market kan terbatas. Nah, inilah uniknya yang membuat kenapa cryptocurrency ini selalu mengalami kenaikan. Dan sekarang ini muncul ribuan cryptocurrency ya di belahan dunia. Akan tetapi kita juga harus berhati-hati. Karena kalau misalnya kita salah pilih, ternyata itu cryptocurrency abal-abal, tidak punya underline yang jelas, tidak punya lending project yang jelas, ya tidak punya roadmap yang jelas ke depannya, mau dijadikan apa kripto itu, ya ujung-ujungnya kan pragmatis. Dan itu banyak. Dibuka dengan pre-sale harga murah, dijanjikan nanti pada saat listing harga tinggi, tapi begitu listing hanya dibiarkan atau dikendalikan marketnya oleh pihak developer dalam kurun waktu 1-3 bulan menggunakan berbagai instrumen komunitas trading ya, komunitas trader yang diberdayakan untuk menahan market ya, untuk menjaga likuiditas market, tetapi akhirnya dibiarkan begitu saja ya, ujungnya kripto itu kan dari naga menjadi cacing dan akhirnya nggak punya nilai. Banyak akhirnya para holder yang merasa dirugikan. Nah, jadi itu gambaran sekilas tentang potensi cryptocurrency dan berbagai dinamika yang ada di dalamnya. Solusi yang ingin saya tawarkan adalah negara harus punya uang digital. Negara harus punya cryptocurrency sendiri. Nah, ini milik negara, tetapi dibuat dalam satu unit usaha. Nah, unit usaha itu tidak perlu mengatasnamakan negara, tetapi tahu bahwa unit usaha ini milik negara. Dengan kripto ini milik negara, maka yang terjadi adalah satu, semua instrumen yang ada di negara ini, yaitu seluruh aparatur pemerintahan, ini bisa dilibatkan. Dilibatkan dalam konteks apa? Dilibatkan dalam konteks satu sebagai holder, yang kedua sebagai instrumen lending project. Karena kita akan merumuskan bagaimana nanti kripto ini bisa ditransaksikan, digunakan untuk transaksi yang menguntungkan, sehingga nanti para holder itu nanti tentunya akan mau menyimpan. Nah, terus yang kedua kelompok mahasiswa. Mahasiswa di dalam negeri itu akan kita berdayakan karena ini adalah generasi Gen Z. Kita harus membentuk jiwa entrepreneurship mereka sehingga mereka punya nilai aset. Dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan nilai aset mereka ini akan naik ribuan kali lipat, kan begitu. Terus yang ketiga adalah kelompok mahasiswa yang ada di luar negeri. Ini akan kita libatkan. Kenapa? Karena kelompok mahasiswa yang ada di luar negeri, baik yang mendapatkan beasiswa ataupun mereka kuliah mandiri, ini kita libatkan untuk membangun dan membentuk holder di negara tempat mereka kuliah. Kalau misalnya dalam satu negara kita ada 1000 mahasiswa, mereka bisa membentuk 5-10 holder, maka potensi di negara tersebut kita akan punya 10.000 sampai 20.000 holder kan. Ya otomatis kalau kita misalnya ada mahasiswa di 20 negara, maka potensi holder dari luar negeri ini kan bisa ratusan ribu. Ini kegunaannya apa? Kegunaannya adalah pada saat listing nanti akan terjadi banyak transaksi dari berbagai negara. Itulah yang akan menjadi daya ungkit, akan menjadi daya tarik banyaknya para holder, para pemain atau para trader menggunakan koin negara kita untuk dipakai transaksi. Semakin banyak yang melakukan transaksi perdagangan di market, maka akan semakin besar potensi kenaikan nilai dari koin tersebut. Nah, jadi negara harus membuat koin semacam itu dengan melibatkan instrumen semacam itu, dan
yang terakhir adalah akan melibatkan semua korporasi, baik itu swasta maupun itu badan usaha milik negara, ini dilibatkan sebagai holder. Nah, skemanya nanti adalah skema marketingnya harus menarik, sehingga dengan skema marketing yang menarik berpotensi menciptakan pendapatan. Yang kedua, berpotensi percepatan omset atau menghabiskan stok supply yang akan dijual di pre-sale. Nah, dan yang terakhir adalah menciptakan peluang lapangan kerja bagi banyak pihak yang memang sedang membutuhkan solusi kerja atau solusi bisnis. Nah, jadi inilah kalau kita membuat koin atas nama negara. Nah, terus selanjutnya saya juga ingin menjelaskan. Koin ini dengan target mampu menghasilkan dan mensolusikan beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, jadi maka saya simulasikan kita membuat koin milik negara ini dengan total supply yang kita develop adalah 1 miliar koin. 1 miliar koin ini yang 30% kita lepas di pre-sale. Nah, yang 70% ini nanti sebagai cadangan untuk diperdagangkan di market dan sebagai cadangan likuiditas, serta untuk kebutuhan fee marketing, royalty marketing ya, kebutuhan royalty developer dan lain sebagainya. Nah, jadi yang jelas kita berbicara dulu yang 30%, yaitu 300 juta koin. 300 juta koin ini kita bisa menghasilkan minimal itu 180 triliun. Misalnya yang 100 juta kita jual dengan harga 20 US dollar. Ini target kita 4 bulan habis. Lalu yang 100 juta kita naikkan, kita jual di harga 30 US dollar. Target kita 4 bulan habis. Nanti yang 100 juta yang ketiga kita jual dengan harga 50 US dollar. Sama, target kita 4 bulan habis. Berarti 1 tahun. 1 tahun 300 juta terjual, ini potensi pemasukan itu sekitar 180 triliun. 180 triliun kalau kita alokasikan untuk anggaran fee marketing di lapangan dengan skema sistem yang bisa kita buat, itu kita anggarkan 30%. Maka potensi yang masih dipegang negara itu adalah sekitar 120 triliun. 120 triliun itu sudah bisa mengcover kebutuhan berbagai macam program pembangunan yang dicanangkan. Dan ingat yang harus kita garis bawahi, omset sekitar 180 triliun itu bukan hutang, tapi omset dari penjualan aset digital, yaitu koin milik negara. Kenapa itu bukan hutang? Karena kita akan bangun instrumen, kita akan bangun lending project yang akan membuat koin milik negara ini punya fungsi. Sehingga target listing kita di bulan ke-24 atau di akhir tahun kedua, ini kita buka nanti open price-nya di angka 100 US dollar. Nah, tentunya kan dengan simulasi yang matang, dengan perencanaan yang matang ya. Setelah kita menjual 300 juta dalam 1 tahun, maka dalam 1 tahun ini kita fokus membangun lending project, membangun infrastruktur yang berorientasi membuat koin negara ini punya fungsi. Nah, infrastruktur yang kita buat adalah satu, kita harus punya market sendiri. Dengan kita punya market sendiri, maka di samping kita akan melakukan perdagangan di berbagai market di belahan dunia, yaitu market kripto seperti Binance, CMC, toko kripto, Indodax dan lain sebagainya. Kita juga harus punya market sendiri. Yang kedua, kita harus membuat instrumen pendukung seperti token-token utilitas, kripto utilitas yang disebut dengan token. Sehingga mereka untuk masuk ke market itu nanti bisa menggunakan koin negara milik kita, kan begitu. Karena koin yang kita buat ini adalah koin sekuritas, kripto sekuritas, di mana sudah punya blockchain sendiri. Ya, dia bisa digunakan oleh token utilitas dalam melakukan transaksi, baik itu transaksi antar dompet wallet maupun itu transaksi di dalam market ya. Terus kita juga harus membuat marketplace ya. Marketplace yang mensupport untuk terjadinya transaksi berbagai macam produk produksi UMKM, dan itu nanti menggunakan koin milik kita, menggunakan koin negara. Nah, nanti belum kita juga membuat skema sistem bagaimana pola penjualan secara sistemik itu berjalan supaya 1 tahun itu terselesaikan, tersolusikan. Dan saya punya tim ahli itu. Saya punya tim ahli untuk membuat kripto. Ya, saya juga punya tim ahli yang di bidang marketing. Ini tim untuk melakukan penjualan secara sistemik. Ini
kita siapkan semua instrumen itu sehingga target ini bisa tercapai. Lalu bagaimana potensi ke depan? Potensi ke depan adalah di saat kita listing di open price-nya di harga 100 US dollar, target kita adalah di tahun kelima atau tahun keenam itu mencapai harga di 1000 dolar. Kalau kita sudah mencapai harga di 1000 dolar di tahun kelima, tahun keenam, dengan total supply kita hanya 1 miliar, pola penjualan kita atur dengan skema dan regulasi yang tepat supaya bisa menahan keseimbangan market, maka potensi negara di tahun kelima, tahun keenam, kalau negara dalam hal ini misalnya dari 1 miliar koin itu yang 300 juta dijual di free sale, menghasilkan dana tadi untuk solusi sementara sebelum listing, maka setelah listing negara ini masih bisa menjual secara bertahap. Ya tentunya dengan komunitas trader yang kita bentuk. Kalau sudah tembus di angka 1000 dolar, kalau negara masih menyimpan total supply 700 juta, yang 200 juta ini misalnya alokasinya untuk berbagai pihak ya, untuk kepentingan royalti, yang 500 juta ini berarti nilainya kan 7.500 triliun. Nah, memang pelepasannya harus bertahap. Tidak ada cryptocurrency di dunia yang akan bertahan kalau tidak ada regulasi yang mengatur keseimbangan market. Jadi pelepasan itu harus betul-betul menjaga keseimbangan, melihat volume perdagangan di setiap market. Disitulah kita lepas sesuai dengan kebutuhan market tersebut. Nah, maka kalau kita jaga seperti itu, maka potensi bukan hanya pada 1000 dolar. Bahkan dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun bisa jadi koin negara ini bisa mencapai di angka ya 2000 sampai 5000 US dollar. Tetapi yang jelas di pre-sale yang 300 juta kita jual, ini kita sudah bisa mendapatkan dana segar sekitar 180 triliun. Ini tidak berhutang. Nanti kedepannya adalah pada saat kita sudah listing di market, potensi ribuan triliun itu yang bisa didapatkan negara ini bukan lagi dari rakyat, bukan lagi dari pre-sale, tetapi dari transaksi perdagangan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Maka itulah kenapa kita akan libatkan mahasiswa kita yang ada di luar negeri untuk membangun holder di setiap negara. Tujuannya itu supaya pada saat kita listing nanti mereka yang sudah kita edukasikan bagaimana cara melakukan perdagangan kripto, itu mereka akan aktif juga melakukan perdagangan di market, akan aktif juga melakukan transaksi di market. Ini di luar dari lending project. Memang lending project ini bukan penentu utama ya, akan tetapi instrumen dasarnya adalah lending project. Tanpa ada lending project, tanpa ada yang memfungsikan ini terlebih dahulu, maka dia tidak akan memancing holder dunia, tidak akan memancing investor untuk nge-hold ini token dalam waktu yang lama. Nah, justru lending project ini kenapa ini adalah instrumen dasar, tapi bukan utama. Karena utamanya nanti adalah transaksi di market. Inilah yang akan memancing terjadinya banyak volume transaksi di market. Nah, maka lending project ini harus tepat. Dan kita juga bisa membuat skema lending project yang tepat. Nah, jadi terkait dengan berbagai keuntungan yang didapatkan oleh negara. Satu, mendapatkan dana segar tanpa berhutang. Yang kedua, memberdayakan masyarakatnya dalam bidang bisnis entrepreneurship di bidang digital, baik itu masyarakat awam maupun itu kelompok mahasiswa. Ini kita mulai mendidik adanya karakter dan jiwa entrepreneurship-nya ya. Terus yang ketiga, negara punya potensi aset ribuan triliun berkesinambungan dan tidak membebani rakyat. Nah, yang keempat, rakyat kita, mahasiswa kita yang nge-hold, yang punya token, yang punya koin negara, yang punya koin milik kita, mereka beli dengan harga murah, maka potensi mereka punya tabungan atau punya investasi nilai aset. Contoh, kalau misalnya mahasiswa punya 100, dia beli di harga 20 US dollar, berarti kan hanya 3 juta. 3 juta ini kan tidak besar investasi. Begitu listing open price 100 dolar, jangan dijual dulu, ditahan. Misal coba dijual 10 dolar misalnya untuk balik modal. Tapi yang 90 koin, 90% ini dibiarkan, diinvestasikan sampai waktu 5 tahun 6 tahun, begitu tembus 1000 dolar kan nilainya kan hampir 1,5 miliar.
Nah, artinya ini potensi keuntungan masyarakat yang kita buat, yang kita ciptakan ini real, logik. Kenapa? Karena instrumennya jelas, karena variabelnya jelas, karena contohnya jelas. Hanya bagaimana semua dibangun secara profesional, bagaimana semua dibangun secara benar. Dan untuk berbicara cryptocurrency, kalau itu melibatkan instrumen negara, karena ini milik negara, maka potensinya akan cepat. Maka dalam hal ini bisa menjadi salah satu solusi penting ya, salah satu menjadi solusi strategis, mendapatkan uang cepat tanpa berhutang, tetapi justru menciptakan solusi untuk masyarakat, menciptakan solusi untuk banyak pihak, menciptakan solusi untuk negara itu sendiri, dan ini kedepannya semakin potensial. Nah, jadi dan ini juga kami sudah siapkan kalau memang konsep ini, solusi ini bisa diterima oleh pemerintah ya. Modal tidak besar. Modal untuk membangun infrastruktur itu menyiapkan tim marketing yang handal dan fasilitasnya, menyiapkan kantor, menyiapkan kebutuhan software, yaitu membangun program marketnya, membangun koinnya, blockchainnya ya, terus membuat berbagai instrumen pendukung lainnya ya untuk lending project, membuat website pendukung untuk penjualan secara sistemik, yaitu skema marketing yang menarik nantinya. Nah, ini kita paling negara hanya membutuhkan kapital kurang lebih 25 miliar. Akan tetapi dalam waktu 1 tahun, kalau target kita 300 juta koin itu terjual 180 triliun. Nah, dan ini negara tidak punya hutang. Negara tidak punya beban. Justru negara memberikan solusi taktis, justru negara memberikan solusi produktif untuk masyarakat. Lapangan kerja, entrepreneurship, nilai aset yang berkesinambungan, potensinya naik dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah, jadi ini adalah salah satu solusi yang kita tawarkan kepada negara, kepada pemerintah, dan dalam hal ini kita juga sudah menyiapkan bagaimana nanti saya akan siapkan komunitas tradernya. Saya sudah siapkan juga nanti bagaimana para mentor untuk melakukan pelatihan trading di setiap komunitas tradingnya. Kita sudah siapkan juga asosiasi besar dari tim ahli marketing yang bisa digerakkan secara sistemik sehingga dalam 1 tahun itu bisa tercapai target menjual 300 juta koin. Dan kita juga sudah siapkan bagaimana tim IT ya untuk membuat blockchainnya, untuk membuat marketnya, sehingga ini semua bisa berjalan secara optimal. Dan kita juga sudah siapkan juga skema potensi yang menjadi milik negara, potensi nanti yang menjadi milik tim, menjadi milik para pelaku asosiasi di marketingnya ya. Tetapi yang jelas kita alokasikan itu negara itu di angka 70%. Nah, jadi maka dalam hal ini kita betul-betul ingin membantu pemerintah, membantu negara mensolusikan berbagai macam program yang bagus, berbagai macam program yang strategis untuk bangsa ini. Tetapi kita sadar negara ini masih butuh banyak pembiayaan, mengalami kesulitan pembiayaan, bahkan masih punya banyak hutang ya. Sementara di satu sisi kelompok-kelompok pengusaha kakap, pengusaha besar yang bergerak di bidang pengolahan atau eksplorasi sumber daya alam, ini juga pajaknya juga belum berani pemerintah robah untuk ditingkatkan nilai pajaknya sehingga nanti bisa menambah pendapatan APBN. Nah, tetapi kita juga tentunya menyadari karena negara punya pertimbangan sendiri, negara punya regulasi sendiri yang harus dikaji, yang harus dipertimbangkan dengan berbagai lini masa, lini kekuasaan, lini birokrasi, dan itu tidak mudah. Maka kita tawarkan solusi yang mudah ini, solusi yang cepat dengan modal yang ringan, tetapi negara tidak terbebani. Semoga apa yang saya jelaskan ini itu nanti bisa sampai kepada pihak terkait. Kalau rekan-rekan ada link dengan pihak terkait yang berkompeten, yang punya kompetensi untuk memutuskan,
apakah itu Menteri BUMN ataukah itu di jajaran istana, tolong disampaikan bahwa kita Asosiasi Profesional Marketing ingin ikut andil membantu negara, menyumbangkan uang pendapatan kepada negara dari rakyat yang potensinya bisa sampai 180 triliun dalam 1 tahun, dan itu bukan hutang, tetapi itu menciptakan potensi keuntungan dan tabungan aset jangka panjang untuk masyarakat, dan menciptakan peluang kerja untuk banyak masyarakat yang tersolusikan. Dan program ini sudah saya rancang, sudah saya kasih nama dengan Gebiar 1 miliar koin. Nah, dengan nama koinnya itu Semar Koin. Banyak penjelasan secara filosofis, banyak penjelasan secara historis terkait kita harus menggunakan Gebiar 1 miliar koin dengan singkatan Semar Koin. Dan itu hanya bisa saya jelaskan kalau kita presentasi pada pihak yang punya kompetensi untuk memutuskan, dan kita yakin untuk menyiapkan instrumen atau infrastruktur dalam waktu 3 bulan selesai, sehingga di bulan keempat kita sudah bergerak dengan skema dan strategi marketing yang masif, sehingga target kita 1 tahun itu habis terjual 30% dari total supply. Dan dalam 1 tahun kita juga sudah membentuk puluhan ribu holder yang ada di luar negeri melalui mahasiswa kita, dan roadmap serta strateginya juga bisa kita susun secara tersistem, secara konstruktif, sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan target.